warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman grade 3, masih bersama dengan Miss Fitri di pembelajaran tematik. Di minggu ini kita masuk di tematik tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Pembelajaran 1. Teman-teman grade 3, hari ini apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Sekarang teman-teman siapkan dulu ya buku tematik tema 3 dan alat tulisnya. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Teman-teman, angkat kedua tangannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar ya. Kita masuk di subtema 1, aneka benda di sekitarku. Setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil. Ayo perhatikan benda-benda di sekitar kita. Bagaimana bentuk, warna, dan ukurannya? Ayo membaca benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda? Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Setelah membaca wacana tentang benda, sekarang mari kita amati gambar-gambar di bawah ini. Lingkarilah pada gambar yang bukan termasuk benda. Teman-teman ingat ya, yang termasuk benda yaitu yang menempati ruang dan dapat ditimbang. Yang pertama ada panas api unggun. Apakah panas api unggun termasuk benda?
Bukan ya teman-teman. Panas api unggun bukan termasuk benda. Kemudian yang kedua ada minyak goreng. Ya, minyak goreng ini termasuk benda ya teman-teman. Kemudian yang ketiga ada cahaya lampu. Nah, cahaya lampu ini bukan benda ya teman-teman. Kemudian yang keempat ada ember. Nah, ember ini termasuk benda. Kemudian yang kelima ada es. Nah, es ini juga termasuk benda ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ada balon. Nah, balon juga termasuk benda. Lalu ada suara. Nah, suara ini bukan benda ya teman-teman, karena tidak menempati ruang dan tidak dapat ditimbang. Kemudian ada radio. Nah, kalau radio termasuk benda. Dan yang terakhir ada hewan. Ya, hewan juga termasuk benda, yaitu benda hidup ya teman-teman. Oke, jadi yang kita lingkari ada 3. Yang bukan benda yaitu panas api unggun, kemudian cahaya lampu, dan suara. Teman-teman sudah dapat membedakan benda dan bukan benda. Perhatikanlah benda-benda di sekelilingmu. Benda-benda mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tersendiri. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Yang pertama, sifat fisik benda berupa ukuran. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Nah, teman-teman bisa melihat contoh-contoh dari benda berdasarkan ukurannya ya. Di sana sudah ada lemari, ada ban, ada kursi, dan ada buku. Kemudian, berdasarkan bentuknya, yaitu benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Nah, teman-teman perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Di sana sudah ada benda bola. Benda bola bentuknya bundar. Kemudian di sana juga ada jam beker ya. Nah, di sana bentuknya segitiga, teman-teman. Kemudian juga ada papan catur yang berbentuk persegi. Nah, jadi setiap benda mempunyai beragam bentuk. Kemudian, yang ketiga berdasarkan warnanya. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Coba teman-teman perhatikan warna-warna benda yang ada di sana. Ya, di sana ada yang berwarna biru, ada yang berwarna ungu, ada yang berwarna abu-abu, dan ada yang berwarna kuning. Nah, bagaimana teman-teman? Sifat benda berdasarkan ukuran, bentuk, dan warnanya. Mudah ya teman-teman? Perhatikan benda-benda di sekitar rumahmu. Kelompokkan benda-benda tersebut berdasarkan ukuran, bentuk, ataupun warnanya. Nah, teman-teman, di sana sudah ada tabel yang bertuliskan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, di sana teman-teman bisa menuliskan nama-nama benda berdasarkan ukurannya, bentuknya, dan warnanya. Kemudian lanjutkan mengerjakan bagian ayo berlatihnya ya teman-teman. Teman-teman, apakah kalian pernah melihat benda-benda di bawah ini? Ya, di sana sudah ada benda-benda
yang memiliki fungsi untuk mengukur panjang. Gambar yang pertama sudah ada penggaris. Nah, biasanya penggaris digunakan untuk mengukur panjang benda yang masih bisa dijangkau. Misalnya seperti pensil, buku, pulpen. Nah, kemudian di sebelahnya sudah ada 3 jenis meteran. Yang pertama yaitu meteran kain, biasanya digunakan untuk mengukur panjang pakaian atau kain. Dan yang kedua sudah ada meteran roll. Nah, meteran roll ini biasanya digunakan untuk mengukur panjang tanah, teman-teman. Kemudian yang ketiga ada meteran saku. Nah, meteran saku ini biasanya digunakan untuk mengukur benda yang memiliki panjang seperti lemari pakaian, atau pintu, atau jendela. Nah, begitu teman-teman. Jadi, setiap jenis memiliki manfaat dan fungsinya masing-masing. Nah, benda-benda itu merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda-benda di atas dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Setiap alat ukur mempunyai satuan. Coba teman-teman perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini. Nah, itu namanya alat ukur apa, teman-teman? Ya, nama alatnya adalah penggaris. Satuan yang dipakai pada penggaris adalah cm atau sentimeter. Nah, coba teman-teman cari tahu satuan yang digunakan pada alat ukur lainnya. Di sini sudah ada perintah untuk menuliskan satuan panjang yang teman-teman ketahui pada kotak. Nah, teman-teman perhatikan ya tangga satuan panjang yang ada pada gambar. Kalau tadi penggaris kan menggunakan satuannya yaitu sentimeter ya teman-teman. Nah, ternyata satuan panjang itu bukan hanya sentimeter teman-teman. Di sini sudah ada km atau kilometer. Kemudian ada hm, hektometer, dam, dekameter, m, meter, dm, desimeter, cm, sentimeter, dan mm, milimeter. Nah, jika ingin mudah, mari kita nyanyikan dengan nada lagu teman-teman. Jadi teman-teman bisa mudah untuk mengingatnya. Oke, Miss akan berikan contohnya ya. Kilo, hekto, deka, meter, desi, senti, dan milimeter. Kilo, hekto, deka, meter, desi, senti, dan milimeter. Nah, begitu teman-teman contohnya. Jadi kita bisa lebih mudah untuk mengingatnya. Sekarang kita akan menggunakan penggaris untuk mengukur ya teman-teman. Coba teman-teman perhatikan cara mengukurnya. Nah, di sana Miss akan memberikan contoh untuk gambar yang pertama. Gambar yang pertama itu sudah ada benda apa teman-teman? Ya, bendanya adalah penghapus. Nah, kita akan mengukur penghapus menggunakan penggaris. Teman-teman pastikan saat mengukur suatu benda itu, teman-teman mulai dari ujung bendanya dan dimulai dari garis pada angka 0 ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat pada gambar tersebut, penghapus memiliki panjang berapa sentimeter teman-teman? Ya, ujung yang pertama, penghapus itu menempati angka 0. Ya, sudah benar teman-teman. Dan berakhir pada garis ketiga. Nah, berarti panjang dari penghapus itu adalah 3 cm. Sekarang coba teman-teman lanjutkan ya benda-benda lainnya. Teman-teman tahu tidak?
Benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Ayo kita dengarkan bunyi-bunyian dari berbagai alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Ada berbagai macam alat musik ritmis. Teman-teman sudah tahu belum macam-macamnya? Nah, ini dia teman-teman, macam-macam dari alat musik ritmis. Yang pertama, di sana sudah ada triangle. Kemudian ada tamborin, ada marakas, ada kastanyet, dan ada kendang. Nah, teman-teman, apakah kalian pernah memainkan alat musik di atas? Ya, selain menggunakan alat musik, kita juga dapat menggunakan tepukan tangan untuk mengiringi lagu. Mari kita berlatih membuat pola irama lagu. Caranya dengan menggunakan alat musik ritmis ataupun tepukan tangan. Nah, teman-teman, kita akan berlatih memukul pola ketukan berirama menggunakan simbol berikut. Nah, jika jari yang diangkat adalah 5 jari, berarti ketukannya kuat. Kemudian jika yang diangkat 2 jari, berarti ketukannya sedang. Dan jika yang diangkat adalah 1 jari, maka ketukannya adalah lemah. Nah, jika saat berlatih nanti, teman atau miss mengangkat jari, misalnya 5 jari, berarti teman-teman bisa mengetuknya dengan ketukan yang kuat. Kemudian bila miss mengangkat dengan 2 jari, nah berarti teman-teman bisa mengetuknya dengan ketukan sedang. Nah, coba kita lihat ya. Di sini sudah ada contoh pola irama. Untuk pola yang pertama, nah di sana ada 5 jari dan 2 jari. Nah, berarti ketukannya kuat dan sedang, kuat dan sedang, kuat dan sedang. Nah, teman-teman bisa melakukannya atau mempraktikannya dengan mengetuk meja atau mengetuk pintu. Sekarang coba gunakan benda di sekitar teman-teman untuk menghasilkan bunyi. Karena setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Nah, di sini sudah ada contohnya ya teman-teman. Dayu beserta teman-teman kelasnya membuat alat musik ritmis menggunakan benda-benda yang ada di sekitar mereka. Ya, seperti galon, kentongan, ataupun toples. Nah, semua yang menghasilkan bunyi tetapi tidak bernada itu disebut dengan alat musik ritmis. Jadi, teman-teman bisa menggunakannya ya. Setelah ini, Miss juga akan memberikan satu contoh video tentang penggunaan alat musik ritmis dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar teman-teman. Jadi teman-teman bisa mudah untuk mempraktikannya. Disimak ya. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah.
Alhamdulillah teman-teman, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa teman-teman untuk selalu membaca buku bacaannya agar tidak lupa. Begitu juga dengan menyimak videonya. Oke teman-teman? Nah sekarang Miss akan memberikan tugas untuk teman-teman hari ini. Yang pertama, teman-teman mengerjakan halaman 5. Kemudian yang kedua mengerjakan halaman 6 sampai halaman 7. Dan tugas yang ketiga, teman-teman mempraktikkan membuat irama lagu anak-anak dengan menggunakan alat musik ritmis. Tapi teman-teman menggunakannya benda-benda yang ada di rumah ya teman-teman. Nah, untuk praktik itu dibuat dalam bentuk video dan dikumpulkan paling lambat hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020. Oke teman-teman, semoga teman-teman tetap semangat dalam mengerjakan tugasnya. Meskipun teman-teman masih belajar dari rumah. Terima kasih teman-teman grade 3 telah menyimak materi pembelajaran dari Miss Fitri pada hari ini. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi Miss Fitri ya. Dan untuk tugasnya, jika sudah selesai, juga bisa langsung report melalui WA Miss Fitri. Oke teman-teman, saya hamdalah untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.